Saya Andres Moanto dari INDLC berkaitan dengan pelaksanaan program penyusunan kompetensi teknis di PT Kasen. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang asesor. Jadi setelah seluruh proses penyusunan kompetensi ini jadi, Bapak dan Ibu khususnya di setiap departemen pada jenjang level tertentu diwajibkan untuk melakukan proses assessment. Mengapa proses assessment menjadi penting? Saya akan jelaskan sedikit tentang framework dari strategi bagian SDM pada umumnya ya, di semua perusahaan pun sama. Jadi pada intinya setiap orang itu harus dibantu dan didorong agar mereka memiliki motivasi, kinerja, dan kompetensi yang secara umum meningkat ya. Karena kita tahu sebagai manusia tentunya tidak ada orang yang bisa menjaga motivasi dan kinerja mereka dalam tataran yang terus meningkat gitu ya. Pada umumnya pasti ada naik turun dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari assessment, fungsi dari pelatihan, pengembangan dan lain sebagainya yang diadakan oleh perusahaan adalah membuat grafiknya seminimal mungkin naik. Ya, kalau kita lihat di grafik hitam, ini grafik di mana Bapak dan Ibu harus menjaga tension dari setiap bawahan kita dalam kondisi yang tetap fit dan naik terus ke atas. Gitu ya. Lalu ada dua jenis kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi yang sifatnya soft skill. Misalnya integrity, communication skill, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kompetensi yang kedua adalah kompetensi yang kita buat sekarang dan Anda akan menjadi asesornya, yaitu kompetensi yang bersifat hard skill. Dalam kompetensi yang sifat hard skill, kompetensi ini sangat spesifik di masing-masing departemen. Apa keuntungan dari kita menyusun kompetensi? Ya tentunya bagi Bapak dan Ibu sebagai pengelola departemen harus tahu. Yang pertama akan punya pengaruh nantinya ya kepada kompensasi dan benefit yang tepat. Lalu kedua tentunya bicara tentang performance appraisal, pengukuran. Lalu yang ketiga bicara tentang training, pengembangan apa yang cocok untuk masing-masing jabatan dan masing-masing orang. Lalu yang berikutnya adalah promotion atau placement. Cocoknya sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan di mana, dan yang terakhir adalah bidang rekrutmen tentunya. Apa itu kompetensi teknis? Kompetensi adalah kemampuan-kemampuan berupa sekumpulan pengetahuan, sekumpulan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang ada di suatu departemen. Jadi intinya, technical kompetensi hanya berlaku untuk spesifik di masing-masing departemen, tidak berlaku secara umum. Nah, contoh technical kompetensi yaitu misalnya kemampuan seseorang untuk bisa menguasai satu bidang tertentu. Sebagai contoh ya, ada dua bagian ya, ada yang disebut sebagai core kompetensi, itu yang sangat teknikal sekali. Lalu ada yang general kompetensi. Nah, kalau general kompetensi ini lebih bersikap sedikit umum, namun masih berada di area-area khusus. Nah, contoh ya, kalau kita bicara tentang hazardous material handling misalnya. Nah, itu hanya spesifik di bagian produksi, di bagian maintenance dan lain sebagainya. Lalu cost and quality target misalnya. Mungkin ini spesifik hanya ada di bagian finance. Lalu research design. Barangkali lebih fokus ada di R&D, NPD, lalu juga di bagian planning dan lain sebagainya. Jadi spesifik di bagian masing. Nah, tapi kalau yang general kompetensi ini sifatnya umum. Supply chain management. Semua departemen supply chain mereka harus menguasai kemampuan ini. Lalu documentation and reporting sama. Semua departemen khususnya di bawah supply chain tentunya harus menguasai pengelolaan dokumen dan reporting. Nah, penggunaan technical kompetensi sendiri yang pertama berkorelasi terhadap performance. Artinya apa? Dalam penilaian antara kompetensi akan dibuat atau digabung, dikorelasikan dengan yang namanya kinerja. Karena menarik ya, belum tentu orang yang hasil kompetensinya tinggi
akan menunjukkan performance yang tinggi. Atau sebaliknya, belum tentu orang yang performance-nya tinggi di lapangan akan terukur memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, disinilah nanti kombinasi variasi dari kompetensi dan performance akan kita olah melalui yang namanya 9 grid. Lalu dalam teknik kompetensi juga ada ukuran standarisasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang orang misalnya, kalau selama ini misalnya kita ditanya ya, bagaimana si A? Mungkin jawabannya ya lumayan, baik, oke, so-so, masih oke, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kompetensi, ukuran itu akan dibuat secara kuantitatif dan kita memakai 5 level ukuran ya, dari level 1 awareness, basic, skillful, level 4 mastery sampai level 5 expert. Sehingga ketika kita bicarakan tentang seseorang, kemampuan seseorang, kita langsung bilang oh orang ini masih di level 2, orang level 3. Kesamaan ukuran ini akan membantu sekali buat kita melakukan evaluasi secara objektif. Dan technical kompetensi juga dapat dipelajari dan dapat dikembangkan ya, artinya dengan proses pelatihan, pembimbingan, coaching dan lain sebagainya, kemampuan teknikal ini bisa dikembangkan ya, jadi sifatnya tidak rigid. Nah, saya akan jelaskan sedikit juga ya, yang seperti saya jelaskan di awal mengenai perbandingan antara kompetensi dan performance. Kalau Anda lihat garis vertikal ke atas ini bicara tentang performance yang dari nilai rendah tertinggi sampai terbaik. Lalu yang harus garis horizontal adalah kompetensinya gitu ya. Jadi dari 0 sampai 100 misalnya. Nah, kita lihat orang yang kita harapkan sebenarnya kalau dia punya performance yang bagus, kompetensi bagus, maka dia masuk kelompok star. Ini yang kita harapkan. Tapi dalam proses kenyataannya seringkali kita menghadapi situasi di mana orang ini performance-nya tinggi tapi kemampuan kompetensinya rendah. Ini masuk dalam kelompok smart street ya, atau orang yang pintar di lapangan tapi secara kemampuan, knowledge dan lain sebagainya seringkali mereka susah untuk mengungkapkan atau menjelaskan. Lalu ada kelompok berikutnya yaitu kelompok yang kompetensinya tinggi namun performanya rendah. Jadi kalau kita tanya apapun juga orang ini biasanya ngerti dan tahu. Tapi ketika kita ukur dalam proses kinerja ternyata banyak kinerja yang tidak mencapai target atau belum menunjukkan performance tertentu. Nah, yang paling ekstrim adalah Deadwood ya, kompetensi rendah, performa rendah. Tapi di sini pun kita mesti kaji apakah memang orang ini perlu pelatihan, apakah perlu coaching atau konseling sebelum kita memutuskan bahwa orang ini adalah orang yang tidak perform. Setelah kita nanti melakukan proses assessment melalui kompetensi ini, tentunya ada tindak lanjut dari pengembangan karyawan yang kita perlukan ya. Apakah antara karir need-nya lalu dengan organisasi karir ini suitable nggak ya? Ada kesatuan nggak, selarasan nggak? Nah, nanti pengembangannya apa? Di situ ada yang namanya job enrichment, pemerkayaan pekerjaan. Ditambah pekerjaannya ketika hasil assessment ternyata orang ini punya kapasitas masih banyak. Lalu ada yang disebut on the job development. Masuk ke dalam kerjaan, mereka diminta untuk menciptakan, mengkreasikan sesuatu dan memberi improvement yang optimal dalam unit kerjanya. Lalu bisa juga orang diarahkan untuk memiliki special assignment, tugas-tugas khusus. Ketika kita tahu bahwa ternyata dia punya speciality tertentu di kompetensi yang dibutuhkan di satu unit kerja. Mentorship. Nah, ini terutama bagi-bagi hasil assessment di mana kita melihat bahwa ada orang-orang yang masih kurang di bagian tertentu. Lalu training seperti yang kita lakukan, rotation ya, lalu ada active based learning. Ini lebih fokus ke model seperti learning development ya, ada assessment, ada pelatihan, lalu mereka on the job training sampai akhirnya mempresentasikan sesuatu. Lalu ada juga studi literatur, cross training gitu ya. Lalu pada saat kita mengukur seseorang, apakah kita menganggap bawahan kita itu orang yang kompeten atau tidak, kita menggunakan kerangka acuan yang disebut sebagai ladder of competence atau tangga kompetensi. Dari mulai yang paling bawah yaitu awareness, ya, jadi dia hanya tahu. Lalu yang level 2 basic, ya, dia sudah mulai bisa mengerjakan dan melakukan. Lalu level 3 itu adalah skillful, dia terampil, mahir melakukan sesuatu. Hingga level 4 yang dibilang sebagai mastery. Selain mahir, dia juga bisa mengkreasikan dan menciptakan ide-ide tentang satu sistem, satu model. Dan yang terakhir adalah kelompok atau tangga expert, yaitu orang-orang yang sudah mumpuni menjadi narasumber dan mereka bisa mengintegrasikan seluruh pengetahuan bukan saja di level departemennya tapi di level lintas departemen bahkan sampai skala